Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama kali saya hormati selaku sahibul hajat tuan rumah Bapak Haji Neran dan Ibu Hajah Badriah beserta keluarga besarnya. Juga sama-sama kita muliakan para alimul ulama, para ustadz, para hujat, para kiai. Bilusus guru kita Ajal Kiram Ustadz Haji Wahdan yang dari Depok. Dari Depok Bu Haji ya? Juga saya muliakan Ustadz Yayan, terus Ustadz, saya wajah kenal cuman nama lupa, takut salah nih, Ustadz Islah. Padahal ini masih besan saya, Kampung Perigi. Terus Ustadz Martin, waduh kayak orang luar ini. Iya. Dan juga para ustazah semuanya, ibu-ibu hajah, calon hajah, ibu-ibu yang udah umroh, calon umroh, ibu-ibu calon mati, biar kenceng. Kalau haji umroh panggilan, ya enggak, kalau mati pas. Sekarang aja belum tentu berangkat haji, walaupun udah ditentukan oleh pemerintah 45 juta. Tanya tuh Bu Haji, Bu Hajab, iya jadilah itu. Padahal tiap hari ketemu dengan beliau, saya lupa mulu namanya. Alhamdulillah Ibu Hajab, ya hadir, ya. Terus juga mantan pacar saya juga ada. Nah ini mantan pacar saya nih, Ibu Hajah Hayati, temen tidur. Jadi alhamdulillah semuanya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tawadhu dan mahabbah saya. Mudah-mudahan pada pagi menjelang siang semuanya masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita. Bil khusus pada hari ini Allah berikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Betul, nikmat Allah banyak tidak terhitung. Walaupun di zaman sekarang, zaman yang sudah canggih, yang sudah modern, teknologi semakin hebat, betul nggak? Iya. Lihat zaman sekarang, ibu-ibu yang sekarang saya rasa pada banyak bawa HP, ya enggak? Ya, HP mau udah geletak. Saking udah modern, HP sekarang sudah ngeletak banyak bener. Bocah kecil aja, cucu saya 2 tahun kurang, 2 tahun. Waduh, itu kalau umpamanya lagi repot, lagi nangis aja kasih HP, dia enggak? Cucu saya di sini enggak ada ya. Di sini enggak ada ya. Enggak beda. Hebat zaman sekarang, HP ibu ke pengajian bawa, ke pasar bawa, kondangan bawa, mau tidur buka, bangun tidur buka, Quran mah jarang dilihat. Hebat, udah modern sekarang. Walaupun zaman sudah modern, tetap nikmat Allah tidak bisa dihitung. Saking banyak ini, duit kita banyak, harta kita banyak, masih dapat kita hitung. Contohnya nih Haji Badriah, ya enggak, tanahnya lebar,
luas, masih dia ingat, nggak bakal lupa. Ini batas tanah gua, ya enggak? Ini yang boleh saya beli. Ada lupa nggak kira-kira? Yang punya 1 M, yang punya 2 M, ada yang punya 2 M di sini? Ada nggak? Nggak bakal lupa tuh memandang kita. Ember. Yang jelas mah 3 M. Menutup, menguras, kolot. Iya, walaupun harta kita banyak, benda kita banyak, duit kita banyak, tidak mungkin kita lupa dengan harta kita. Tapi begitu banyak tidak bisa mencukupi daripada urusan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah lah yang perlu kita syukuri. Kenapa? Nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan dapat menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, ditambah dengan nikmat sempat. Ini sempat semua ya? Sempat semua ya? Alhamdulillah, hadirnya kita, kumpul kita selalu mendapat iringan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Selain daripada itu, sholawat serta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada penghulu kita, kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang terus masih istiqomah mengerjakan daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal. Bu, ya. Waktu sampai jam 10, sekarang sudah jam 10 kurang 5 menit. Saya mau terakhir boleh saya mau doa doang, stempel, tap, selesai. Ya enggak? Langsung doa aja ya. Langsung doa aja ya. Iya. Orang kaci. Ya. Kultum dah kultum. Kultum. Pada hari ini yang pertama saya datang kembali silaturahim dengan wasilah Ibu Haja Badriyah. Ya. Pak Haji, nanti penutupan hadir, insya Allah saya hadir. Nah sekarang saya hadir nih. Yang kedua, dalam rangka orang yang silaturahim itu nambah umur, nambah rizki. Makanya kalau ibu pengen panjang umur, nambah rizki, banyak-banyak silaturahim. Itu yang pertama. Selanjutnya, saya nggak lama-lama. Tadi dari guru-guru kita udah banyak bener. Saya ingin nambahkan saja. Lagi kalau namanya ngaji, maka kelamaan kagak enak ya. Kita lihat udah pada buah, pada kipas. Ada yang kaki udah ngelonjor. Ada yang lagi pada nyender. Cuman mereka bingung bagaimana itu nilainya nih. Gitu ya. Nggak apa-apa niat untuk ngaji. Insya Allah yang nyender, yang udah ngiler, yang kakinya ada pahlanya. Kata Nabi, man kharaja talabul ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, sampai pulangnya Allah catat sebagai pahala sabilillah. Amin ya rabbal. Oh hebat tuh. Makanya niatin untuk menuntut ilmu. Dan pada hari ini temanya adalah, tadi guru-guru kita saya menambahkan, yang katanya tinggal 36 hari lagi ya. 36 hari lagi Lebaran. Lah puasa belum ini Lebaran. Jangan mikirin Lebaran, kira-kira puasa kita sampai apa kagak ini? Sampai apa kagak? Insya Allah belum ketahuan. Semuanya rahasia Allah. 35 hari hitungannya Lebaran, tapi puasanya tinggal 6 hari lagi. Temunya hari ini insya Allah. Kalau Muhammadiyah sudah mutusin tanggal 2 April dia 1 Ramadan Muhammadiyah. Kalau kita nanti dengerin bedah yang diumumkan oleh pemerintah, yang banyak kita ikutin. Paham? Kira-kira di 6 hari lagi puasa, ibu udah punya persiapan? Udah punya persiapan? Senang datangnya Ramadan? Girang? Benar? Ya, ini doib, hadisnya hadis doib nih, tapi nggak pakai sebagai modal ibadah. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang girang dengan masuknya bulan Ramadan, maka dia haramkan satu tubuh kita masuk ke dalam api
neraka. Tuh girang doang tuh. Hebat nggak kira-kira? Hebat, girang doang aja udah diharamkan masuk ya Ramadan untuk masuk ke dalam api, apalagi puasanya. Tapi jangan berpikir, ada orang awam berpikir, nggak udah puasa, gue girang aja dah. Lah kagak masuk begitunya. Kenapa kita kudu girang? Orang yang beriman girang datangnya Ramadan. Karena Allah manggil juga di situ bukan orang Muslim. Allah panggil bukan orang Islam, tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tuh, orang yang beriman enggak dipanggil hai orang Muslim, tidak. Apakah orang Islam tidak wajib puasa? Saya tanya. Orang Islam tidak wajib puasa? Wajib, cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Setelah akil balik. Kalau dia di bawah akil balik, berarti latihan. Allah panggil yang beriman. Kenapa kita beriman? Ya inilah, sebagai orang yang beriman, girang dengan datangnya Ramadan. Girang Bu? Senang Bu? Ada apa di Ramadan girangnya? Kenapa? Bulan Ramadan berkah. Bulan Ramadan berkah dibanding bulan lain. Coba lihat tuh di pinggir jalan saya itu kalau mau maghrib, yang namanya lontong sama bakwan ngejejer nih. Ada 8 saya itu yang dagang apa? Lontong sama habis waktunya. Coba di hari lain kira-kira maghrib nyari lontong, gua bakwan pengen makan lontong bakwan, ada nggak kira-kira? Yang namanya timun suri, bagaimana timun suri? Ramainya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bulan lain itu berkahnya. Sampai ada istilah kalau salak itu di bulan lain keras ya. Biji salak keras ya? Ya coba di bulan Ramadan. Empuk. Itu hebatnya berkahnya bulan Ramadan. Makanya kudu girang datangnya bulan suci Ramadan. Ini temanya deh. Jadi pada hari ini ada orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Dia puasa tidak dapat apa, hanya menahan lapar dan haus saja. Kata Nabi, kamin suaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa timbang menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Puasanya nggak diterima. Lantaran puasa tidak diterima. Yang pertama, puasa yang terima lantaran yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati Bu ya. Kalau puasa ibu kuat tapi nggak sholat, nggak ada artinya. Di sini mah nggak ada ya. Di sini mah nggak ada ya. Ya di sini. Hati-hati nih. Kalau kita puasa nggak sholat sama juga bohong. Karena sholat merupakan kewajiban yang pertama. Namanya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Kebanyakan saya lihat ibu-ibu yang suka gampang ninggalin sholat. Coba dah. Contoh misalnya, lagi hajatan nih, habis dibedakin rapi, ya enggak? Apalagi pengantin, tanya Bu Haja Badriah, tukang moles. Pas waktu johor, Allahu Akbar, masih terdengar, tanggung, biarin aja. Tanggung, ntar keteblakin luntur. Masya Allah. Dah. Ibu terus sih. Oke dah, sama-sama. Semua ibu, dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jadi jangan sampai kita puasa ninggalin sholat. Itu bedanya tipis. Manusia dengan binatang tipis bedanya. Ya, manusia dengan binatang bedanya tipis. Hanya apa? Ibadah. Udah tahu belum Bu? Tipis bedanya. Jadi orang yang ibadah enggak ibadah, orang yang ibadah enggak ibadah, beda. Bedanya tipis.
Jadi manusia dengan hewan bedanya tipis, hanya sholat. Contoh misalnya, saya tanya, ibu makan? Jawab, ibu makan? Ibu tidur? Ibu minum? Kebo makan? Kebo tidur? Lo kenapa udah tahu deh. Saya ulang lagi. Manusia makan, kebo. Manusia tidur, kebo. Manusia minum, kebo. Manusia sholat, kebo. Jadi kalau orang nggak sholat sama juga. Bedanya tipis ya. Bedanya suami istri. Jadi kalau suami sholat, istrinya nggak sholat, berarti suami punya istri. Menyebut situ bukan saya. Kalau istrinya sholat, suaminya nggak sholat, berarti istri punya suami. Kan bedanya tipis. Manusia dengan hewan bedanya ibadah. Bapak punya anak, bapaknya sholat, anaknya nggak sholat, berarti bapak punya anak. Harus sholat. Kalau ibu puasa nggak sholat, tidak akan diterima. Minta umur panjang. Buat apa umur kita panjang kalau kita nggak sholat? Nggak berkah hidupnya. Tidak dengan mati aja. Kenapa? Dosanya dikitan. Setangkai pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kami bekerja sehari-hari untuk keperluan rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Tuh, buat apa hidup lama-lama nggak sholat dengan mati? Hati-hati nih, kalau puasa nggak sholat nggak bakal diterima. Bahkan ancamannya luar biasa. Pertama, orang yang tidak sholat ancamannya adalah neraka sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Dia jawab, karena aku tidak pernah sholat. Masalakakum fis sakor? Qalu lam naku minal musallin. Al-Mudaththir kalau nggak salah. Satu lagi yang sangat dahsyat, orang yang tidak sholat itu nerakanya neraka jahanam. Neraka jahanam diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasul bersabda, nih dengerin hadis ini. Orang yang badannya sehat, segar bugar, nggak sholat, nih ancaman ini neraka jahanam. Dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, mal palak ya Rasulullah, al palak bi'run bi jahannam, lau tara ta'iru al-fasanatin la yasillu ilaiha liman hiya ya Rasulullah hiya litarkis sholah ma'asihatil badani. Udah paham? Udah paham belum? Tahu artinya? Ya begitu. Perlu dijelasin? Udah lewat 10 menit. Ya. Kata Rasulullah, begini ceritanya nih. Ancaman orang yang tidak sholat nih. Mal palak ya Rasulullah, apa tuh palak ya Rasulullah? Al palak bi'run fi jahannam. Palak itu sebuah sumur yang ada di neraka jahanam. Tuh. Jadi palak adalah sebuah sumur yang ada di neraka jahanam. Lau tara ta'iru al-fasanatin, apabila seekor burung nih menukik selama 1000 tahun. Tuh, berarti dalam enggak tuh? Burung menukik selama 1000 tahun, la yasillu ilaiha, tidak akan sampai. Berarti dalam enggak?
1000 tahun tuh burung menukik dari atas ke bawah nggak sampai. Berarti dalam nggak? Itu neraka jahanam yang apinya adalah berkobar-kobar, yang apinya adalah bahan bakar manusia yang tidak sholat, termasuk orang kafir. Itu neraka jahanam. Kalian sudah ke Mekah baik haji dan umroh tahu yang namanya Gunung Uhud. Itu Gunung Uhud apabila diceburkan ke dalam neraka jahanam akan hancur. Coba. Lah kalau kita kira-kira manusia, bagaimana masuk ke neraka jahanam? Nggak bisa kata lagi dah. Laut tarat ta'irun al-fasanatin la yasillu ilaha. Apabila seekor burung menukik selama 1000 tahun tidak akan sampai. Nanya sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa sumur yang dalam itu ya Rasulullah? Ya, litarikus salah ma'asihatil badani. Itu sumur yang dalam adalah untuk orang yang badannya sehat, seger buger, enggak sholat, itu masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Tuh, jadi jangan sampai puasa kita tidak sholat. Supaya puasa terima harus sholat. Yang kedua, singkat-singkat aja di waktunya nih. Yang kedua, puasa tidak akan diterima lantaran apa? Lantaran uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada ibu bapak. Nah, orang yang durhaka kepada orang tuh, ini udah tinggal 6 hari lagi. Ibu udah ngomong sama ibumu. Ibu punya ibu enggak? Ibu punya emak enggak? Udah nemuin ibu kita? Hah? Pergi ziarah kemana-mana, Wali Songo pergi, Banten pergi, sama orang tua dilewatin, no. Hati-hati. Pergi ke Mekah, pergi umroh, orang tua nggak ridho, no. Paham? Hormatin ibu kita, apalagi karena ibu pasti keluar dari ibu, termasuk saya. Hormatin, muliakan orang tua. Jangan sampai kita berbuat dos. Paham? Kenapa? Ibu kita sangat luar biasa. Wahnan ala wahnin. Lihat surah Luqman ayat 41. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli. Itu kata Allah, hai aku perintahkan semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Terutama kepada ibunya. Wahnan ala wahnin, ibu kita sudah lemah bertambah lemah. Apa lemahnya? Ngandung. Ibu, engkaulah manusia yang mulia derajatmu. Terusin. Kau mengandung lagi. Lah kalau anak kelima berapa kali ngandung? Bayangkan ibu kita nih, apalagi yang sudah meninggal dunia, ya, yang masih ada kita bayangkan ibu kita nih dari sekarang. Minta ridhonya mau puasa datengin, ya. Datengin ibu kita, apalagi sampai bawa minyak goreng. Emang minyak goreng langka ya? Bawa minyak goreng, bawa telur 1/2 kilo, bawa beras 5 kilo, duitnya 2 juta. Kata emak kita, alhamdulillah, anak satu kalau 10 lumayan ya. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Lah iya, orang tua kita muliakan, hormatin. Kenapa mau puasa? Datang ini minta ridhonya, Bu, Mak. Sekali saya punya salah, punya dosa, maafin ya, Mak. Mau puasa. Ini datangnya tahun sekali. Lebaran doang baru nangis. Nangisnya nangis apa tuh? Nangis Bombay. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu, air susunya, jiwa ragamu, dari kasih sayangnya, doa ibumu, kutukannya, ridho ilahi,
murka ilahi. Apa lagunya mah? Prakteknya mah kagak begitu. Bukan di sini, di sono. Hah? Sono. Hati-hati deh mau puasa. Ibu kita temuin, minta ridho, minta maaf. Jangan saya ibu kita itu apa? Unek-unek di sini. Kesel sama kita. Kalau kita dikesel orang tua, apalagi orang tua sampai ngomong nggak enak, hati-hati, ibadah kita tidak akan terima Allah Subhanahu. Yang ketiga, yang terakhir aja nih saya ambil. Harusnya ada 4 yang terakhir. Orang puasa yang tidak diterima lantaran qata'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Artinya apa? Ia marah-marahan sama keluarganya. Dia punya keluarga, ada kakak, ada adik, ada paman, ada bibi. Sama keluarganya dia marah-marahan. Lagi mau puasa yang gak terima oleh Allah Subhanahu. Yang dari sekarang kalau punya salah, punya maaf, datengin sama saudara minta maaf. Betul? Udah? Jangan sampai marah kalau lagi puasa. Boleh kita marah, cukup 3 hari saja. Udah 3 hari, datengin minta maaf. Supaya apa? Puasa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu aja ya yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini langsung doa. Borongan nih, borongan. Ya. Jadi intinya pada hari ini ya, yang sebentar lagi kalau kata bahasa pantun mah begini. Kembang melati sungguh indah. Cakep baik. Kembang melati sungguh indah. Di tengah hiasan jadi di tengah taman jadi hiasan. Ramadan tersium sudah. Salah dan hilap mohon maafkan. Ya, karena sudah deket nih, udah tercium. Ramadan udah dikit lagi. Jadi kalau punya salah dan hilap mohon maaf, terutama kepada keluarga besar sini, pada teman-teman sini, jangan sampai kita punya sifat yang tidak baik mau puasa. Kemudian kata bahasa pantun satu lagi nih, makan roti jangan berdiri. Oh diam baik. Kalau jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri, yang sebentar lagi datangnya bulan suci. Makanya mudah-mudahan ibadah kita terima supaya kita saling lepas dan lepas. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala bil sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu ya ma'bud hamdan wa yukafi mazida kama yanbaghi kal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna laka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Khususan ila ruhi jamal kubur bi hajal bait fi hajil jamaah kulluhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana.
ilahi antal maksudi wa ridhaka madlubi. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bis syafaatil Fatihah wa bi nuril Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang. Nah, bukan peti. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang ke tanah, tolong diselipin. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maafin. Buah naga dibelah 4 semoga bermanfaat. Ikan kakap, ikan patin mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.